Bab 1571. Ayo bertaruh. Grup Lingyun. Lingyun Group adalah perusahaan terkenal di Zonghai. Mereka berdua samar-samar menyadarinya. Namun, mereka tidak tahu detailnya. Lagi pula, itu bukan bidang mereka, dan mereka tidak perlu mempelajarinya dalam karir mereka, jadi mereka tidak tahu banyak. Kau yakin tidak sedang mengigau? Presiden Lingyun Group bermargaki. Apa kau pikir kami tidak tahu apa-apa? Apa kau pikir kau bisa membodohi kami seperti ini? Lin Yi. Dia tampaknya bersikap terlalu rendah hati. Karyawan baru perusahaan itu tidak mengenalnya, begitu pula orang-orang biasa ini. Bagaimana mungkin mereka mengira Patuaki sebagai presiden? Saat ini, kurasa tak ada gunanya menjelaskan terlalu banyak. Bisakah kau panggil bosmu ke sini? Dia seharusnya tahu siapa aku. Hehe, kau pikir kau siapa? Kau mau lihat pemimpin kami? Kau bermimpi, kata pria itu. Departemen terkait sudah menaksir barang-barangnya. Ketiga kalung ini setidaknya bernilai 5 juta yuan. Kau dicurigai menyelundupkan barang, jadi kau seharusnya tahu betapa seriusnya masalah ini. Mulai sekarang, kau akan ditahan. Ada bukti konkret. Jangan melawan tanpa alasan. Itu tidak akan ada gunanya. Bisakah saya menelepon? Tidak, kata pria itu. Petugas dari Departemen Inspeksi akan segera datang. Kamu bisa memberitahu mereka nanti. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka hadiah romantis kecil ini akan menimbulkan begitu banyak masalah. Lin Yi tidak melawan. Staf tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya menjalankan tugasnya. Kakma, dia sama sekali tidak terlihat gugup. Dia berbeda dari orang-orang yang kita temui sebelumnya, kata wanita berseragam itu. Tai cuma pura-pura tenang. Nanti kalau petugas dari Departemen Inspeksi datang, dia pasti akan mengaku. Jangan khawatir. Apakah menurutmu mungkin dia benar-benar tidak tahu apa-apa? Sambil melirik rekannya, pria itu berkata, "Jangan bilang kau tergila-gila dan menganggap dia tidak bersalah." "Tidak, aku hanya berkomentar." Wanita yang bertugas menginterogasi itu agak malu. "Tapi dia memang tampan. Saya benar-benar terkesan. Bagaimana mungkin kamu memikirkan penampilan saat bekerja? Kamu harus mengubah kebiasaanmu ini." "Saya hanya menyarankan kemungkinan lainnya. Kamu cuma kurang pengalaman kerja dan ide-idemu terlalu sederhana." Dia begitu tenang bahkan setelah tertangkap, jelas dia residivis. "Nanti kalau pihak berwenang datang, kamu lihat sendiri. Kita harus menangani ini dengan serius. Mengerti?" Dentang, dentang, dentang. "Silakan masuk." Terdengar ketukan di pintu ruang interogasi, dan pria itu menjawab dari dalam. Pintu didorong terbuka dan 3 orang masuk. Mereka semua mengenakan seragam dan tampak sangat serius. "Kapten Su, Anda di sini." Melihat orang yang datang, kedua orang yang bertugas menginterogasi Lin Yi berdiri untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Lin Yi memandang orang yang bernama Kapten Su dan merasa dia tampak agak familiar. Sebelumnya, saat dia pergi menangkap ninja dari Sunrise Land bersama Chen Bingqiang, dia sepertinya pernah bertemu dengannya. Dia tampaknya bernama Su Detian. Namun, menurut Lin Yi, orang ini tampaknya bertanggung jawab atas investigasi kriminal. Mengapa dia yang bertanggung jawab atas investigasi ini? Kamu sudah cukup paham situasinya sekarang, kan? Kalau begitu, aku akan membawa orang itu bersamaku. Saya melakukan interogasi sederhana. Dia residivis. Dia banyak omong kosong dan bahkan mengaku sebagai tokoh publik dan presiden Lingyun Group. Para penjahat zaman sekarang berani bicara apa saja. Presiden Grup Lingyun. Su Detian buru-buru berbalik dan melihat Lin Yi duduk di meja interogasi dengan ekspresi tak berdaya. Itulah yang dia katakan, tapi aku bisa melihatnya. "Kamu, bagaimana kamu bisa melihatnya?" Su Detian bertanya tanpa sadar. "Bukankah sudah jelas," kata pria yang bertugas menginterogasi itu. "Presiden Lingyun Group bernama Qi Xianzhao. Aku bahkan sudah melihat wawancaranya. Bagaimana mungkin orang ini adalah dia? Yang paling menarik adalah dia juga bilang kalau barang-barang seharga jutaan itu nggak ada apa-apanya buat dia. Dia nggak tahu cara menyelundupkan. Kurasa orang ini agak labil mentalnya." Sudut mulut Su Detian berkedut. Bahkan Ketua Chen pun tak berani berkata begitu. "Bukankah kau sedang mencari mati dengan berkata begitu? Dia memang Presiden Lingyun Group." "Kau salah," kata Su Detian. "Cepat lepaskan Presiden Lin." "Apa katamu, Presiden Lin?" "Dia tidak berbohong. Dia benar-benar Presiden Lingyun Group," kata Su Detian. "Cepat minta maaf pada Presiden Lin, atau kepala Chen akan menghukummu." Dia tidak berbohong." Tak berdaya, Su Detian memanggil keduanya ke samping dan mengungkapkan identitas Lin Yi. Ekspresi mereka terus berubah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Lihat apa yang terjadi. Ini benar-benar salah paham. Pria yang bertugas menginterogasi itu buru-buru melepaskan borgol Lin Yi dan mendapatkan kembali kebebasannya.
Seorang pria yang bahkan ditakuti oleh Kepala Chen bukanlah seseorang yang bisa diprovokasinya. Presiden Lin, saya sungguh minta maaf. Kami sungguh tidak menyangka ini. Tidak perlu minta maaf untuk itu. Tindakanmu juga sudah sesuai prosedur. Masalahnya ada pada saya. Melihat Lin Yi tidak membantah, mereka berdua menarik napas dalam-dalam. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan ini. Kemudian, Lin Yi menjalani beberapa prosedur dan dipersilakan keluar dengan sopan. Saat dia melihat Lin Yi pergi, wanita yang bertanggung jawab atas interogasi berkata, "Kakma, ingat apa yang kukatakan. Kukatakan sepertinya dia tidak ada masalah. Dia sangat tampan. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Memang, orang yang tampan memiliki hak istimewa khusus." Setelah meninggalkan bea cukai, Lin Yi berkendara ke tempat Liang Ruoxu. Dia melihat jam tangannya dan menyadari bahwa hari sudah siang. Dia bisa pergi ke sana untuk makan. Namun, setibanya di kantor, ia menyadari Liang Ruoxu tidak ada di sana. Setelah bertanya-tanya, ia mengetahui bahwa Liang Ruoxu telah pergi ke kafetaria. Tidak banyak orang di kafetaria. Liang Ruoxu mengenakan kemeja biru tua. Tanpa mantel, lekuk tubuhnya yang menarik terlihat jelas. Ditambah dengan temperamen dan penampilannya yang unik, Lin Yi langsung mengenalinya di antara kerumunan. Ia sedang mengambil makanan dari kotak makan siang. Saat mereka sedang mengantri, Liang Ruoxu sedang bermain dengan ponselnya dan tidak memperhatikan Lin Yi. Berdiri diam di belakang Liang Ruoxu, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengubahnya ke mode senyap untuk mengiriminya pesan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Lin Yi. Liang Ruoxu menjawab, "Aku tidak memberitahumu." Ada juga emoji bom di bagian belakang. "Lin Yi, kurasa kamu sedang makan siang." Liang Ruoxu berkata, "Kamu salah. Aku sedang diet akhir-akhir ini dan sudah lama tidak makan siang." Liang Ruoxu sama sekali tidak panik dan tidak terlalu memikirkannya. Sekarang sudah waktunya makan siang, jadi wajar saja jika Lin Yi menebak seperti ini. "Lin Yi, aku tidak percaya padamu. Ayo kita bertaruh." Melihat pesan Lin Yi, Liang Ruoxu tak kuasa menahan tawa. Ia merasa Lin Yi bertingkah agak aneh. Dia sedang bekerja sementara dia mungkin sedang bersenang-senang di suatu tempat. Bagaimana mungkin dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Dan sekarang dia ingin bertaruh dengannya. Tidak mungkin dia akan kalah. Bab 1572. Badai lain. Memikirkan hal ini, Liang Ruoxu mengirimkan emoji tertawa. Liang Ruoxu berkata, "Baiklah, apa yang kita pertaruhkan? 1. Lin Yi, aku akan bertaruh untuk celana dalam yang kau pakai. Beri aku 1 set kalau kau kalah." Petik 2. Liang Ruoxu, cek, bagaimana kalau kamu kalah? Lin Yi, itu saling menguntungkan. Liang Ruoxu berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Yang kalah bisa melupakan soal memakai celana dalamnya hari ini." Liang Ruoxu mencibir. Kenapa dia harus bermain-main bodoh dengan Lin Yi? Memangnya kenapa kalau dia kalah? Memangnya kenapa kalau dia menang? Siapa yang tahu kalau dia benar-benar melepas celana dalamnya atau tidak? Liang Ruoxu bertanya, "Bagaimana caranya? Aku bisa merekam videonya, apakah ini bisa menjadi buktinya?" Liang Ruoxu sudah siap untuk pergi. Jika Lin Yi setuju, dia akan kembali ke kantornya. Meskipun permainannya agak terbelakang, dia menikmatinya. Lin Yi berkata, "Tidak perlu panggilan video, giliran pertama, 11. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Liang Ruoxu tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yi ada di belakangnya. Kemudian, dia tercengang. "Mengapa kamu di sini?" "Aku tidak ada urusan, jadi aku datang berkunjung," kata Lin Yi. Tapi bukankah ada yang bilang dia tidak mau makan saat sedang menurunkan berat badan? Kenapa dia ke sini untuk cari makan? Liang Ruoxu tampak malu, merasa seperti tertangkap basah. Ia berharap Liang Ruoxu bisa menemukan celah untuk bersembunyi. "Sepertinya kau kalah." Lin Yi berpura-pura tenang. "Tapi ini tempat umum. Kita bicarakan taruhannya nanti saat kita kembali ke kantormu. Jangan bicara omong kosong." Lin Yi tersenyum dan memegang bahu Liang Ruoxu, berbisik, "Bantu aku mengambilnya juga. Aku akan menunggumu di kantor." Ada lebih banyak orang di sini, dan Liang Ruoxu terlalu malu untuk membiarkan Lin Yi menunjukkan dirinya di sini, jadi dia diam-diam mengizinkannya pergi ke kantornya. Tidak lama setelah tiba di kantor, Liang Ruoxu kembali dengan makanan yang telah dikumpulkannya. "Kenapa piringnya cuma 1? Sudah kubilang, aku tidak akan makan hari ini," kata Liang Ruoxu, berpura-pura tegar. "Jika kamu tidak mau makan, mengapa kamu pergi ke kafetaria?" "Aku mau cari buah." "Di mana buahnya?" "Aku tidak ingin makan saat melihatmu." Lin Yi membawakan nasi yang dibawa Liang Ruoxu kembali kepadanya dan memakannya dalam suapan besar. "Tidak masalah kamu makan atau tidak, tapi taruhan kita seharusnya tetap berlaku. Karena tidak ada orang di kantor, ayo kita mulai sekarang."
Liang Ruoxu tampak malu. Aku tidak makan apa-apa. Kenapa aku kalah? Kupikir kamu pergi mencari makanan. Saya tidak makan makanan itu, jadi saya tidak kalah. Kau bertingkah nakal. Aku tidak makan apa-apa. Kamu bebas berpikir sesukamu. Liang Ruoxu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menolak mengakuinya. Baiklah, berhenti berpura-pura. Kamu pasti lapar. Lin Yi mengambil sesuap makanan dan membawanya ke mulut Liang Ruoxu. Menghadapi tindakan yang begitu intim, Liang Ruoxu tidak dapat menahannya dan membuka mulutnya untuk memakannya karena malu. Sekarang kamu sudah makan, kamu harus menepati janjimu. Lin Yi, aku akan mencekikmu sampai mati. Lin Yi terkekeh. Tenang saja, aku hanya bercanda. Dengan itu, Lin Yi menyerahkan sumpit cadangan kepada Liang Ruoxu. Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Ayo makan bersama. Cek, aku tidak menyentuh apapun di mangkukmu. Kenapa? Menurutmu itu kotor? Asalkan kamu tahu. Kau sudah memakan saudaraku, dan kau masih menganggap ini kotor. Tidak masuk akal. Aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati. Jangan sebutkan itu. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan bahas itu, kata Lin Yi. Jangan bahas celana dalam juga. Ayo makan. Melihat Lin Yi menyerah, Liang Ruoxu mengambil sumpitnya dan mulai makan. Apakah kamu datang ke sini saat ini untuk mencariku? Saya di sini untuk melapor kepada Sekretaris Liang. Dilihat dari cara bicaramu, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Liang. Ruoxu mengubah posturnya. Katakan padaku, ada apa? Saya datang untuk mengirim beberapa hadiah kepada Sekretaris Liang. Lin Yi mendorong sebuah kotak panjang ke arah Liang Ruoxu. Hal apa? Mari kita lihat. Dia perlahan membuka kotak itu dan menemukan kalung bertahtakan berlian biru. Kau menggunakan kata-kata manis untuk menipuku lagi, kata Liang Ruoxu. Saya tidak sensitif terhadap hal-hal ini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mengembalikannya ke ibuku. Liang Ruoxu tertegun saat dia memegang sumpit di mulutnya. Apa katamu? Kembalikan. Kembalikan ke siapa? Jangan bohongi aku. Liang Ruoxu memutar bola matanya ke arah Lin Yi. Ibu Wang selalu tinggal di panti asuhan. Bagaimana mungkin dia membelikan ini untukku? Meskipun dia belum pernah bertemu Wang Cuiping dan Zhao Kuanfu, Liang Ruoxu tahu sedikit tentang panti asuhan tersebut. Wang Cuiping hanyalah seorang wanita paruh baya biasa. Jika ia ingin membeli kalung emas untuk dirinya sendiri, itu hanya karena keberuntungan semata. Bagaimana mungkin ia bisa membelikan kalung berlian biru untuknya? Saya tidak hanya punya satu ibu. Ada lebih dari satu, iya. Liang Ruoxu tiba-tiba membelalakan matanya seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Maksudmu bibikin? Kalau tidak, haruskah aku keluar dan mencari ibu lain untuk diakui? Tanya Lin Yi. Hari ini baru saja tiba di Zonghai, dan saya langsung membawanya kepada Anda. Bukankah bibikin kembali ke Dora? Saya bertemu dengannya beberapa hari yang lalu ketika saya bepergian di Dora. Liang Ruoxu tertegun sejenak. Ia merasa ini agak kebetulan. Mereka benar-benar bertemu saat bepergian. Jadi dia membelikan ini untukku. Tentu saja, tapi sepertinya kamu tidak terlalu menyukainya. Sebaiknya aku kembalikan saja padanya. Kembalikan. Liang Ruoxu merebut kembali kalung itu. Meskipun hanya sebuah kalung, maknanya berbeda. Dia jelas tidak bisa membiarkan Lin Yi mengambilnya kembali. Melihat betapa protektifnya Liang Ruoxu terhadap makanannya, Lin Yi tersenyum. Kurasa desain kalung ini cocok dengan temperamenmu. Pasti akan terlihat bagus di matamu. Setidaknya kamu tahu cara berbicara. Meskipun kalung itu berharga, Liang Ruoxu tidak tertarik dengan harganya. Dengan kekayaan yang dikumpulkan keluarga Liang, mereka dapat dengan mudah membeli 100 di antaranya. Yang istimewa adalah Qin Yingyue telah memberikannya kepadanya, dan sekarang, benda itu memiliki makna yang luar biasa. Kamu datang ke sini hari ini untuk memberiku kalung itu. Segar dan panas. Lin Yi tidak menyebutkan apa yang terjadi di Bea Cukai, jika Liang Ruoxu mengetahui bahwa totalnya ada 3 kalung, tetapi dia hanya memberinya 1, segalanya tidak akan mudah. Meskipun misinya tidak gagal sepenuhnya, dia tetap harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hal seperti itu. Setidaknya kamu punya hati nurani. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang situasi di Kabupaten Dongsan? Lin Yi bertanya dengan santai. Berkat keterlibatan Anda, tempat itu menjadi cukup populer. Banyak pabrik yang pindah ke sana, dan saya dengar akan ada beberapa kebijakan yang menguntungkan dari atasan. Anda sungguh telah berbuat baik. Tak lama lagi kita akan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan kita. Lin Yi mengangguk. Karena Liang Ruoxu sudah mengatakannya, mungkin hal itu akan segera terjadi. Pengentasan kemiskinan di daerah itu mungkin baru diumumkan pada paruh kedua tahun ini. Namun, ini adalah misi yang dikeluarkan oleh sistem. Penyelesaiannya tidak bergantung pada indikator tinjauan di tingkat nasional. Selama statistik memenuhi persyaratan, tentu saja akan selesai.
Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Qi Xianzhao. Presiden Lin, batch yang dikirim dari Basil menemui beberapa masalah. Di terusan panem, mereka tidak mengizinkan kami lewat. Petik 2. Bab 1573. Kambing hitam. Ceritakan padaku apa yang terjadi secara perlahan. Ekspresi Lin Yi sangat kontras dengan sebelumnya. Saya baru saja menerima kabar. Mereka bilang kapal barang kami terlalu dalam, dan dengan rendahnya permukaan air saat ini selama musim kemarau, dasar sungai terlalu dangkal. Mereka untuk sementara tidak mengizinkan kapal kargo kami lewat. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan berpikir selama beberapa detik. Berdasarkan waktu saat itu, memang sedang musim kemarau. Namun, saat itu bulan Januari, dan baru awal musim kemarau. Dampaknya seharusnya belum separah ini. Agak mengada-ada jika mengklaim bahwa musim kemarau telah menghalangi lalu lintas kapal. Selain itu, apalagi yang dikatakan pihak lain? Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya mengatakan bahwa kami harus menunggu sampai kondisi eksternal memungkinkan sebelum mengizinkan kapal kami lewat. Sialan. Lin Yi mengumpat. Musim kemarau baru akan berakhir di bulan April. Apakah kita harus menunggu beberapa bulan lagi? Itu yang saya katakan kepada pihak lain, tetapi sikap mereka sangat tegas. Mereka terus menekankan musim kemarau. Mereka tidak mendengarkan alasan lain. Apakah Anda sudah menghubungi tim Bradesco? Bradesco adalah perusahaan Basilian. Sebagai pengirim, mereka juga memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah ini. Kami segera menghubungi mereka, tetapi sikap mereka sangat sok. Mereka mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka dan mereka tampaknya tidak akan menyelesaikannya. Mereka berharap kami dapat menanganinya sendiri. Apakah kamu sudah mentransfer semua uang untuk proyek itu? Saat itu, untuk memutus hubungan dengan Polygroup, kami membayar 80% dana proyek di muka, kata Qi Xianzhao. Harga yang kami tawarkan jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Sekalipun kami tidak memberi mereka sisa 20%, mereka tetap akan untung besar. Kami tidak bisa mengancam mereka dengan ini. Aku mengerti. Tunggu aku di kantor. Aku akan ke sana sekarang. Saya akan mencoba menghubungi mereka lagi dan membicarakan hal ini dengan mereka. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi menutup telepon. Liang Ruoxu juga berdiri. Apa yang telah terjadi? Ini tentang kayu dari Basil, ketika melewati Panama. Terusan, mereka mengklaim bahwa airnya terlalu dangkal dan menghentikan pengiriman. Mereka mengatakan tidak dapat dipindahkan sampai musim banjir. Petik 2. Liang Ruoxu sangat terkejut. Alasan ini terlalu mengada-ada dan sulit dipercaya. Bahkan agak konyol. Jangan khawatir. Aku akan menelepon dan bertanya. Kurasa kau tidak akan mendapatkan hasil apapun meskipun kau menelepon. Kerjakan saja pekerjaanmu sendiri. Saya akan kembali ke kantor untuk melihatnya. Petik 2. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Oke. Jangan khawatir. Setelah meninggalkan kantor Liang Ruoxu, Lin Yi kembali ke Lingyun Group. Dia memanggil Qi Xianzhao ke kantornya. Bagaimana situasinya? Ada kemajuan? Masih sama saja. Saya sudah membuat banyak konsesi dan membayar tambahan 30% biaya navigasi, tetapi sikap mereka tetap teguh. Tidak ada ruang untuk negosiasi, kata Qi Xianzhao. Lagi pula, mereka juga bilang mungkin ada masalah dengan barang-barang di kapal kami. Kalau ada yang tidak beres, mereka mungkin harus membongkar dan memeriksa barang-barang itu. Melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak ingin kami berlayar. Mereka berpegang teguh pada pendirian mereka, segala sesuatunya mungkin tidak semudah kelihatannya. Qi Xianzhao setuju dengan Lin Yi. Kemungkinan besar, konflik perdagangan internasional baru-baru ini menyebabkan orang-orang ini bertindak tidak rasional. Analisis Qi Xianzhao sangat masuk akal. Mereka hanya dijadikan kambing hitam dalam situasi ini. Tetapi setelah berpikir sejenak, Lin Yi merasa itu tidak mungkin. Jika benar-benar terjadi konflik perdagangan antara kedua negara, maka semua para pengusaha Tiongkok diam-diam akan menjadi sasaran sanksi. Tidak perlu menargetkannya sendirian. Terlebih lagi, ia memiliki saham Intel dan Simer di tangannya. Ia memiliki hubungan baik dengan para Meiguan. Sekalipun mereka ingin mencontoh orang Huaxian, mereka tidak akan mencontohnya. Akan tetapi, sekarang hal ini telah terjadi padanya, itu menjadi sangat aneh. Presiden Lin, saya berencana untuk pergi dan bernegosiasi langsung dengan mereka. Setidaknya, saya harus menemukan akar masalahnya. Baru setelah itu masalahnya bisa diselesaikan. Baiklah, pergi dan lihat. Lin Yi mengangguk. Kabari aku kalau ada apa-apa. Baik, Presiden Lin. Setelah mulai bekerja, Lin Yi meletakkan kakinya di atas meja dan berpikir lama, tetapi dia masih belum dapat menemukan apa yang salah. Dia merasa masalahnya seharusnya tidak ada di pihaknya. Seperti yang baru saja mereka berdua bicarakan, grup Lingyun hanyalah kambing hitam dalam masalah ini.
Gerbang kota terbakar, dan ikan-ikan di kolam pun terbakar. Mengenai dari mana datangnya api ini, belum ada cara untuk mengetahuinya saat ini. Setelah beberapa lama, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sensui. Saya dengar dari Little Mi bahwa kiriman kayu dari Basil terdampar di terusan Panem. Bibi Sen tahu tentang ini. Dia baru saja meneleponku untuk memberitahu, tapi dia ada urusan dan tidak punya waktu untuk meneleponmu kembali. Baru saja kami menganalisisnya secara internal dan merasa bahwa kami seharusnya tidak menjadi penyebab masalah ini. Kami mungkin saja menjadi korban yang malang. Perkataan Lin Yi tidak jelas, tetapi Sensui mengerti maksudnya. Kemungkinannya kecil. Meskipun hubungan sedang tegang, belum ada tindakan besar sejauh ini. Banyak masalah yang hanya bersifat lisan tanpa berdampak pada hal-hal substantif. Kemungkinan mereka akan menargetkan grup Lingyun Anda pun semakin kecil. Kalau begitu, ini aneh. Biasanya, mereka tidak akan melakukan ini, kata Lin Yi. Meskipun kapal kargo itu besar dan memiliki draft yang dalam, menggunakan musim kemarau sebagai alasan tidaklah tepat. Jangan khawatir. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Mungkin akan segera terselesaikan. Terima kasih, Bibi Sen. Tunggu kabarku. Setelah berbicara dengan Sensui di telepon, Lin Yi meregangkan badan. Dengan status dan koneksi Sensui di industri, pasti akan lebih baik baginya untuk menanyakan hal ini daripada dia melakukannya sendiri. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kabar darinya. Setelah menyelesaikan urusannya, dia pergi ke rumah sakit Huasan semalaman. Dia hendak membawa kalung itu ke Li Chuhan, tetapi ketika dia baru saja tiba di rumah sakit, dia melihat Li Chuhan berjalan keluar rumah sakit sambil membawa tasnya. Dia masih mengenakan setelan katun putih, celana olahraga, dan AJ-13. Dia tampak seperti gadis muda berusia 20-an. Namun, ia tidak suka tersenyum. Kalau tidak, ia akan terlihat lebih muda dan bersemangat. Tidak seperti Ji Qingyan dan He Yuan, Li Chuhan tidak berganti pakaian hampir setiap hari. Biasanya, ia berganti pakaian setiap 2 atau 3 hari, atau bahkan 3 atau 4 hari sekali. Waktunya tergantung pada seberapa bersih pakaiannya. Sementara itu, Ji Qingyan dan He Yuan berganti pakaian setiap hari bukan karena mereka mencintai kebersihan, tetapi terutama karena mereka sombong. Li Chuhan yang awalnya tanpa ekspresi, langsung tersenyum saat melihat Lin Yi lagi dan mempercepat langkahnya. Kenapa kamu tidak meneleponku dulu kalau kamu datang? Bagaimana kalau aku tidak ada? Bab 1574. Diakui. Aku sudah memeriksa akun WeChat-mu. Kamu sedang kunjungan rumah hari ini, jadi aku mampir, kata Lin Yi. Tapi kenapa kamu pulang pagi-pagi sekali? Kamu belum pulang kerja, kan? Tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah sakit. Saya mengambil cuti dan ingin mengunjungi perusahaan renovasi. Li Chuhan selalu mendengarkan kata-kata Lin Yi. Lin Yi memintanya untuk merenovasi rumah jadi dia segera memasukkan masalah ini ke dalam agenda. Masuk ke mobil. Aku akan pergi bersamamu. Lin Yi dengan santai melemparkan kunci ke Li Chuhan. Kamu yang nyetir. Aku yang beli mobil ini, tapi kamu belum pernah menyentuhnya, kan? Melihat La Voiture Noire tak jauh dari sana, Li Chuhan tak kuasa menahannya lagi. Saya belum pernah mengendarai mobil sport sebelumnya. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengendarainya dengan baik dan akan merusaknya. Jika Anda merusaknya, Anda dapat membayar utangnya dengan cara lain. Senyum mengembang di wajah Li Chuhan bagai bunga. Begitu indah hingga membuat orang terpukau. Rasanya seperti mereka baru saja tiba di ladang di tengah musim panas yang cerah. Oke. Keduanya masuk ke dalam mobil. Li Chuhan memasang sabuk pengaman, tetapi ketika mereka menyalakan mobil, Lin Yi menyerahkan kalung yang dibeli Qin Yingyue kepada Li Chuhan. Lihat apakah kamu menyukainya. Sebuah kalung. Melihat bentuk kotak itu, Li Chuhan menebak apa isinya. Lin Yi mengangguk. Buka dan periksa gayanya. Li Chuhan membuka kotak itu, matanya dipenuhi senyum lembut. Aku suka apapun yang kau berikan padaku. Sejak awal, Li Chuhan tidak peduli seberapa berharganya barang yang diberikan Lin Yi padanya. Asalkan itu adalah sesuatu yang diberikan padanya, dia akan menyukainya. Jawabanmu terlalu asal-asalan. Tidak, aku sangat menyukainya, Li Chuhan menjelaskan dengan cepat. Tapi agak terlalu mahal. Lain kali kamu nggak perlu beli barang semahal itu. Uang nggak datang dengan mudah. Beli aja yang murah. Tapi masalahnya, saya tidak membelinya. Kamu tidak membelinya. Aku pergi ke Dora beberapa hari yang lalu dan bertemu ibuku di sana. Dia memilihkan kalung ini untukmu. Hah? Li Chuhan gelisah. Bibi membelikannya untukku. Di antara keempat wanita itu, yang paling mengenal Lin Yi bukanlah Ji Qingyan, melainkan Li Chuhan. Karena sampai batas tertentu, latar belakang mereka sangat mirip. Namun, Lin Yi lebih beruntung dari Li Chuhan. Setiap kali mereka bertemu, Lin Yi suka berbaring di pangkuannya dan menonton televisi. Kenyataannya,
mereka berdua tidak memperhatikan televisi. Sebaliknya, mereka mengobrol santai tentang pengalaman masing-masing dan mengobrol sehari-hari. Li Chuan biasanya bersikap seperti kakak perempuan. Ia memiliki kepribadian yang jujur, baik hati, dan paling lembut. Oleh karena itu, dia tahu banyak tentang Lin Yi. Misalnya, dia tahu tentang Qin Ying Yue. Itu cuma kalung. Apa perlu menunjukkan reaksi sebesar itu? Tapi ini dari bibi. Kenapa dia membelikan ini untukku? Kamu sudah lama di sisiku. Bukankah wajar kalau dia membelikanmu kalung? Tapi aku tidak pantas mendapatkan kalung ini. Mengapa tidak? Melihat wajah Lin Yi yang muram, Li Chuan berbisik. Kamu seharusnya memberikannya pada pacarmu. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan, kata Lin Yi. Kamu hanya perlu ingat bahwa mulai sekarang, selain aku, akan ada orang lain yang memperlakukanmu dengan baik. Ya. Diam-diam Li Chuan menyeka air matanya karena tiba-tiba diakui oleh orang tua Lin Yi. Ini sangat berarti baginya. Melihat air mata Li Chuan, Lin Yi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Baik atau buruk emosi itu perlu dilampiaskan. Beberapa menit kemudian, Li Chuan menjadi lebih tenang, dan Lin Yi mengambil kalung berlian itu. Sini, aku bantu kamu memakainya. Oke. Li Chuan bergerak mendekati Lin Yi, memperlihatkan lehernya. Desain kalungnya sangat sederhana, tanpa banyak elemen mewah. Meskipun kalung itu yang termurah dari ketiganya, kalung itu juga yang paling bersih dan sederhana, dan memang desainnya paling cocok untuk Li Chuan. Setelah memakainya, Li Chuan menatap kaca spion sejenak, seperti anak kecil yang baru saja membeli baju baru. Dia cukup puas diri. Jarang sekali melihat Li Chuan dalam kondisi seperti itu. Kita mau pergi kemana? Saya akan menelepon dulu dan bertanya tentang renovasi. Lin Yi tidak memiliki banyak koneksi dalam hal renovasi dan tidak tahu banyak tentangnya. Oleh karena itu, ia menelepon Wang Ying. Properti dan peralatan rumah tangga memang saling berkaitan, dan Lin Yi ingin bertanya kepadanya tentang hal ini. Beberapa menit kemudian, Lin Yi menutup telepon. Ke NCM. Saya akan menunjukkan GPS-nya. Ikuti saja rute di peta. Karena tidak jauh dari rumah sakit Huasan, mereka tiba dalam waktu kurang dari setengah jam. Tuan, Nyonya, apakah Anda berencana untuk merenovasi? Ketika mereka memasuki NCM, resepsionis wanita cantik langsung menyambut mereka. Lin Yi melihat sekeliling dan merasa desain interior perusahaan itu lumayan bagus. Oleh karena itu, dia mengangguk sebagai jawaban. Mari ikut saya. Di bawah bimbingan resepsionis wanita, mereka berdua disambut di sofa di sisi dalam. Apakah kalian berdua punya gaya yang kalian suka? Aku bisa mengenalkan desainer sesuai selera kalian. Li Chuan menatap Lin Yi, ingin dia membuat keputusan. Kamu tidak bisa melihatku saat kamu ingin mendekorasi rumahmu. Tidak masalah asalkan modern. Tidak perlu terlalu rumit, kata Li Chuan. Jadi, Anda lebih suka gaya modern dan simpel. Saya akan membantu Anda menemukan desainer untuk ini. Mohon tunggu sebentar. Setelah memahami preferensi dasar mereka, resepsionis wanita itu berbalik dan pergi. Namun, saat dia baru saja berbalik, Lin Yi menghentikannya dari belakang. Ada keperluan lain, Tuan. Carilah desainer terbaik yang Anda miliki. Jangan pilih yang levelnya biasa-biasa saja. Resepsionis wanita itu pergi, diam-diam senang karena dia telah bertemu orang kaya hari ini. Pikirkan baik-baik bagaimana Anda ingin rumah tersebut direnovasi, jika tidak, kita tidak akan bisa mengomunikasikannya dengan baik nanti. Oke, aku mengerti. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia 30-an dibawa oleh resepsionis wanita untuk duduk di depan mereka berdua. Ia membungkuk sedikit dan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tae Yong-sing. Saya Direktur Desain NCM. Senang bisa melayani kalian berdua. Mereka berdua mengangguk sebagai jawaban. Saya ingin bertanya, berapa luas persegi rumah Anda? 260 meter persegi, kata Li Chuan. Tae Yong-sing mengangguk. Ukurannya lumayan. Pada levelnya, rumah di bawah 100 meter persegi tidak layak mendapat perhatiannya. Mereka tidak layak untuk rancangannya. Kalian berdua bisa menjelaskan kebutuhan kalian secara singkat. Jika kalian belum punya gaya renovasi yang jelas, saya punya banyak contoh produk jadi yang bisa kalian lihat. Saya juga tidak punya persyaratan khusus. Yang sederhana dan modern saja sudah cukup, tapi tolong rancang ruang belajarnya agar punya lebih banyak ruang penyimpanan. Itu tidak masalah, kata Tae Yong-sing. Berapa anggaran Anda? Totalnya 1 juta. 1 juta. Ekspresi Tae Yong-sing sedikit berubah. Bab 1575. Konspirasi di baliknya. Ya, 1 juta. Sebelumnya, ia pernah berkonsultasi dengan perusahaan renovasi lain, dan mereka mematok harga minimal 800.000 yuan. Kini, ia menawar 1 juta yuan, jadi ia yakin harga ini sudah cukup.
Dia tidak memerlukan dekorasi yang berlebihan sehingga renovasi sederhana tanpa perlu mengeluarkan terlalu banyak uang sudah cukup. Hanya itu yang kau punya, tanya Tae Yongxing, tidakkah kau akan menambahkan sedikit lagi? Li Chuhan mengangguk. Aku satu-satunya yang tinggal di sana. Aku hanya perlu sedikit perbaikan. Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang. Petik 2. Kalau begitu, aku minta maaf. Aku ada urusan lain. Aku akan membantumu menghubungi desainer lainnya. Dengan itu, Tae Yongxing berkata kepada seorang desainer yang sedang memilah dokumen. Matahari kecil, kemarilah sebentar. Direktur Tai, Anda mencari saya. Lin Yi melirik kartu kerjanya. Namanya Sun Borui. Dia tampak sangat muda, dan raut wajahnya agak gelisah. Kedua klien ini ingin merenovasi rumah mereka. Saya serahkan urusan ini kepada Anda. Serahkan padaku. Sun Borui agak bingung. Ia baru bekerja selama 3 bulan dan baru menjadi karyawan tetap seminggu yang lalu. Ia baru belajar sedikit. Bagaimana ia bisa merancang sesuatu untuk kliennya secepat ini? Ya, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Lebih baik kamu yang menerimanya. Dia baru, kan, tanya Lin Yi. Dia sudah dipromosikan. Dia dianggap sebagai desainer resmi di sini. Dia bisa memenuhi kebutuhanmu. Nada bicara Tae Yongxing tenang, dan sikapnya tidak sesopan sebelumnya. Lupakan saja. Ayo kita cari desain lain. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Dengan mengatakan itu, Tae Yongxing memanggil resepsionis di pintu dan menegur. Ada apa denganmu? Kenapa kau membawa semua klienmu kepadaku? Apa kau pikir aku sangat bebas? Setelah dimarahi, resepsionis wanita itu merasa sedikit kesal. Melihat pakaian mereka, saya rasa mereka pasti cukup kaya. Lagi pula, mereka bilang ingin segera menemukan desainer terbaik begitu mereka tiba. Saya pikir mereka tidak kekurangan uang, jadi saya membawa mereka kepada Anda. Kapan kamu akan belajar membedakan orang dan benda? Tanya Tae Yongxing. Orang-orang zaman sekarang, masing-masing lebih sok daripada sebelumnya, hampir tidak punya uang di saku mereka, tetapi menuntut yang terbaik. Anggaran 1 juta untuk rumah di atas 200 meter persegi tidak ada apa-apanya bagi saya. Lain kali Anda membawa seseorang, pastikan untuk bertanya terlebih dahulu. Jika luasnya kurang dari 400 meter persegi dan anggarannya kurang dari 5 juta, jangan repot-repot membawanya ke saya. Itu buang-buang waktu saya. Mengerti. Presiden Lin, Anda pergi. Tepat saat mereka berdua sedang berbincang, mereka terkejut melihat bos perusahaan masuk dari luar dan menyambut pria dan wanita itu. Melihat pria parubaya berdiri di depannya, Lin Yi mengamatinya sejenak. Kamu siapa? Saya Ma Changjun, manajer umum NCM. Manajer Wang baru saja menelepon saya dan bilang Anda ingin melihat renovasinya, jadi saya datang untuk menanyakan apakah ada yang Anda butuhkan. Tidak perlu. Aku sedang bersiap-siap untuk pergi. Apakah Anda akan pergi secepat ini? Presiden Lin, apakah ada yang tidak Anda puaskan? Ma Changjun berkata dengan heran, saya akan memanggilkan direktur desain untuk Anda. Dia baru saja memenangkan penghargaan desain di Meiguo. Keahliannya jelas cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Setelah berkata demikian, Ma Changjun memanggil Tae Yongxing. Tai kecil, kemarilah sebentar. Tak jauh dari situ, Tae Yongxing tertegun. Apa yang telah terjadi? Mengapa bosnya begitu hormat pada pria itu? Dan dia bahkan memanggilnya Presiden Lin. Tidak perlu meneleponnya. Orang ini agak mahal, dan kami tidak mampu membayarnya. Kami sedang bersiap untuk pergi ke tempat lain untuk mendapatkan penawaran harga. Selamat tinggal. Dengan itu, Lin Yi meninggalkan NCM bersama Li Chuhan. Menyadari sikap Lin Yi yang agak aneh, ekspresi Ma Changjun berubah. Apa yang terjadi? Apa kalian baru saja berinteraksi? Saya memang mempertimbangkannya, tapi seperti yang Anda tahu, proyek yang biasanya saya tangani adalah villa atau apartemen besar di atas 400 meter persegi. Rumah mereka hanya sekitar 200 meter persegi, yang tidak memenuhi standar desain saya. Jadi saya merekomendasikan mereka ke orang lain, dan itulah alasannya. Kamu. Ma Changjun sangat marah hingga gemetar. Kau benar-benar tidak kompeten. Tae Yongxing juga sedikit bingung. Presiden Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, pria itu tadi adalah Presiden Lingyun Group di Zonghai. Kekayaannya ratusan miliar. Meskipun rumah yang ingin direnovasinya sekarang lebih kecil, tahukah kau berapa banyak rumah yang dimilikinya? Ke-9 villa di Pavilion Jeosu semuanya miliknya. Kau telah menyinggung orang kaya. Sebagai desainer paling terkenal di industri ini, Tae Yongxing tentu saja akrab dengan Pavilion Jeosu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tadi adalah penguasa Pavilion Jeosu. Meskipun rumah yang ingin direnovasinya sekarang tidak besar, bukan berarti dia tidak akan membeli villa lain di masa mendatang. Bagaimanapun, dia seorang miliarder. Ledakan. Tepat saat Tae Yongxing sedang linglung,
ia tiba-tiba melihat sebuah mobil sport melaju melewati jendela. Dan orang yang duduk di kursi penumpang adalah pria yang tadi. Tai Yongxing ketakutan. Setelah meninggalkan NCM, Lin Yi bertanya-tanya tentang perusahaan renovasi dan membawa Li Chuan bersamanya. Kali ini, semuanya berjalan mulus. Tak ada kesombongan. Selain itu, anggaran juga ditangani dengan sangat baik. Li Chuan tidak mengejar kemewahan. Ia hanya ingin mencapai kesederhanaan dan keanggunan. Setelah membahas renovasi, Lin Yi mengirimnya kembali dan berkendara ke Chaoyang Group. Awalnya, dia ingin mengirim kalung yang tersisa ke Wang Ying, tetapi tidak cukup waktu, jadi dia langsung pergi ke kantor Jikingyan. Apakah kamu sesibuk itu? Lin Yi bertanya dengan santai ketika dia melihat meja itu dipenuhi dokumen. Ini semua dari berbagai departemen. Jikingyan bangkit dan meregangkan punggungnya sambil merapikan semua dokumen. Bantu aku mengambil ini agar aku bisa pulang untuk mengurusnya. Tentu saja. Ngomong-ngomong, Yuan dan aku sudah bicara di telepon tadi sore. Apa ada masalah dengan bisnis kayunya? Lin Yi mengangguk. Kapalnya terjebak di terusan Panem. Aku tidak tahu detailnya. Pak Tuaki sudah berangkat. Biarkan dia menyelidiki apa yang terjadi dulu. Mungkinkah dia menginginkan lebih banyak uang dan terlalu malu untuk mengatakannya, jadi dia menggunakan metode ini. Tidak mungkin, kata Lin Yi. Dengan kemampuan Old Qi, jika pihak lain benar-benar punya niat seperti itu, dia pasti sudah merasakannya, dan situasinya tidak akan sampai sejauh ini. Berhenti berspekulasi. Itu bukan masalah besar. Setelah berkemas, mereka berkendara kembali ke rumah dan memulai rutinitas malam mereka seperti orang biasa. Yanjing, keluarga Wang. Wang Yan duduk di kursi roda sementara ayahnya, Wang Tingshan, duduk di sofa. Namun, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih duduk di hadapan Wang Tingshan. Nama lelaki tua itu adalah Chen Chufeng. Dia selalu di sisi Wang. Pihak Tingshan memainkan peran seperti militer. Selain itu, ada seorang pria berjas hitam berdiri di depan mereka. Namanya Limi, dan dia adalah asisten senior Wang Tingshan. Banyak urusannya ditangani sendiri oleh pria ini. Tuan, semuanya sudah diatur. Kapal kargo mereka sudah dihentikan, kata Limi. Bab 1576. Asal-usul Lin Yi. Ada perkembangan baru di Lingyun Group, tanya Wang Tingshan. Mereka sudah mengirim seseorang untuk bernegosiasi, tapi Lin Yi tidak pergi sendiri. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Tingshan mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan sofa. Ulurkan terus. Setelah memberikan instruksinya, Limi pergi. Hanya mereka bertiga yang tersisa di ruang tamu. Pak Chen, kapan menurutmu masalah ini bisa diselesaikan? Chen Chufeng merenung selama beberapa detik dan berkata, sekarang kita bisa mulai bersiap. Kita juga perlu memberi yang lain waktu untuk bersiap. Sialan, akhirnya hari ini tiba, aku tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Wang. Mian mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi niat membunuh. Di masa lalu, kontrak proyek mereka direnggut, kaki Wang Mian lumpuh, dan serangkaian kejadian lainnya. Hal ini sangat mengurangi pengaruh keluarga Wang di Huaxia. Sebelum ini, meskipun mereka telah kehilangan tahta sebagai keluarga nomor satu, keluarga Wang masih dianggap sebagai keluarga besar. Dalam hal kekuatan, ia sedikit lebih kuat dari keluarga Liang. Namun, setelah kejadian ini, kekuatan keluarga Wang secara keseluruhan tidak lagi sebanding dengan keluarga Liang, bahkan bisa dikatakan telah jatuh satu tingkat. Namun demikian, keluarga Wang tetap menahan amarahnya dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Wang Tingshan adalah orang yang cerdas. Dia melihat segalanya dan mengevaluasi kembali Lin Yi. Meskipun kekuatan mereka menurun, masih mudah bagi keluarga Wang untuk membunuh seseorang. Namun, Wang Tingshan tidak pernah berniat melakukan ini. Mereka sangat mengenal karakter Lin Yi. Baik dari segi kemampuan maupun kecerdasan, ia jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Jika mereka bertindak, keluarga Wang pasti akan terbongkar. Karena itu, mereka telah menahan diri dan menunggu kesempatan yang baik. Dan sekarang, kesempatan itu telah datang. Kita sudah merencanakan ini sejak lama, mustahil kita bisa membiarkan Lin Yi kembali hidup-hidup. Ekspresi Chen Chufeng serius, matanya dipenuhi kecemasan. Tapi ada satu hal yang selalu kukhawatirkan. Apa itu? Tanya Wang Mian. Latar belakang Lin Yi. Latar belakangnya sudah sangat jelas, yang satu adalah Lu Beichen, dan yang satunya lagi adalah keluarga Liang. Faktor-faktor ini saja sudah membuatnya begitu sombong. Ini baru di permukaan. Dia mungkin punya hubungan lain yang tersembunyi di balik layar. Kita harus berhati-hati. Setelah merenung beberapa detik, Wang Tingshan menatap Chen Chufeng. Penatua Chen, apakah menurutmu hubungan rahasia ini melibatkan asal-usulnya? Setelah bertanya-tanya, Ibu Lin Yi kemungkinan besar adalah Qin Yingyue, yang meninggalkan Yanjing saat itu. Wang Mian merasa nama Qin Yingyue agak asing, tetapi alis Wang Tingshan berkerut dan tidak mengendur untuk waktu yang lama.
Jika ibunya benar-benar Qin Yingyue, maka ayahnya pasti akan melawan Lin Jingsan. Chen Chufeng mengangguk. Lin Jingsan telah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, apalagi apa yang sedang dia lakukan. Karena itu, saya ingin menyelidiki hubungan ini dan situasi Lin Jingsan. Hanya dengan begitu rencana kita bisa dipastikan berhasil. Saat nama Lin Jingsan disebut, Wang Tingshan terdiam. Yanjing 30 tahun lalu adalah kenangan yang tak seorang pun ingin membicarakannya. Sekalipun generasi itu kini telah menjadi tokoh terkemuka, mereka semua ditindas oleh Lin Jingsan pada masa itu dan tidak dapat mengangkat kepala. Segala kejayaan hanya tertuju padanya. Tak ada yang mampu menandinginya. Ayah, siapa Lin Jingsan yang ayah dan tetua Chen bicarakan? Apakah dia sangat kuat? Tanya Wang Mian. Meski tidak mau mengakuinya, Wang Tingshan tetap mengangguk. Dia orang yang berbeda. Saat itu, hanya dia yang menjadi pusat perhatian di Yanjing. Jika bukan karena dia muda, gegabah, dan menyebabkan bencana besar, dia mungkin akan menduduki posisi Lu Beichen sekarang, mengawasi Brigade Garda Pusat. Tubuh Wang Mian bergetar hebat. Kata-kata Wang Tingshan membantunya memahami betapa hebatnya Lin Jingsan. Karena dia tahu betul orang macam apa Lu Beichen itu. Setelah sekian tahun, apakah masih belum ada kabar tentangnya? Tidak ada berita, kata Wang Tingshan. Tapi banyak orang bilang dia diburu saat itu dan sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Namun, saya tidak tahu apakah berita ini benar atau tidak, jadi saya tidak bisa menyimpulkan. Rumor semacam ini pasti ada dasarnya. Kalau dia tidak meninggal, bagaimana mungkin tidak ada kabar sama sekali tentangnya? Saya juga berpikir begitu, kata Chen Chufeng. Tapi aku ingin menemukan bukti kematiannya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Jika kita benar-benar ingin menemukan bukti, kita hanya bisa mendapatkannya dari satu orang, kata Wang Tingshan. Qin Yingyue masih hidup dan sehat. Kudengar dia sudah kembali ke Yanjing beberapa waktu lalu. Ini mungkin sebuah terobosan. Belum tentu, kata Chen Chufeng. Sekalipun Lin Jingsan sudah meninggal, kurasa dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia tetap perlu menggunakan identitasnya sebagai kartu truf. Jika orang lain tahu tentang kematian Lin Jingsan, maka tak seorang pun di lingkaran Yanjing akan takut padanya lagi. Jika ini tidak berhasil, kita mungkin akan kesulitan untuk mencari tahu apapun tentang Lin Jingsan. Petik 2. Chen Chufeng mengangguk tanpa komitmen. Ini cuma ideku. Jangan terlalu dihiraukan. Chen Chufeng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menikmatinya dengan hati-hati. Dalam beberapa hari, kita akan menyembunyikan biji bas di kapal kargo mereka dan menyebarkan berita itu ke organisasi-organisasi di luar negeri. Saat itu tiba, Lin Yi akan menjadi incaran semua orang. Tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Ini adalah rencana yang dibahas Wang Tingshan dan Chen Chufeng di awal. Dengan kemampuan Lin Yi, segala cara yang mereka gunakan untuk membalas dendam pada akhirnya akan terlacak kembali. Dengan begitu, keluarga Wang juga akan terlibat dan jatuh ke jurang yang tak terelakkan. Mereka tidak ingin menderita lebih dari yang dapat mereka timpakan pada musuh mereka, jadi mereka menemukan metode ini, mereka akan menggunakan pihak asing untuk menghadapi Lin Yi. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan tahu bahwa itu adalah perbuatan keluarga Wang, dan konflik akan dialihkan ke Lin Yi dan organisasi luar negeri. Dalam konflik yang sengit, hampir mustahil bagi Lin Yi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika kondisinya memungkinkan, kita bisa membawa Guanji kembali untuk memantau pergerakan di luar negeri. Jika ada penyimpangan, dia bisa diam-diam turun tangan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan rencana. Chen Guanji yang dibicarakan Chen Chufeng adalah pemimpin tim 4 Brigade Pengawal Pusat. Meskipun ia tampak mendengarkan perintah Lu Beichen, ia tetaplah anggota keluarga inti keluarga Wang, sehingga ia selalu setia kepada keluarga Wang sejak lama. Hasilnya, seluruh tim 4 perlahan menjadi milik keluarga Wang. Alasan mengapa dia hanya meminta Chen Guanji melakukan ini adalah untuk merahasiakannya agar tidak terjadi kecelakaan lain. Aku akan menghubunginya. Tidak boleh ada kesalahan dalam masalah ini. Wang Tingshan menyipitkan mata dan berkata dengan ekspresi dingin. Lin Yi harus mati. Bab 1577. Kebuntuan. Keesokan paginya, mereka berdua bertingkah seperti biasa. Bangun, mandi, makan, pergi bekerja. Namun, Jikinyan akhir-akhir ini sibuk, jadi Lin Yi membuatkan sarapan untuknya. Setelah mengantarnya ke perusahaan, Lin Yi tidak terburu-buru pergi, melainkan pergi menemui Wang Ying. Di kantor, Wang Ying baru saja tiba di perusahaan dan sedang berganti pakaian. Ia sedikit terkejut melihat Lin Yi masuk. Apakah Anda baru saja mengirim Presiden Ji untuk bekerja? Wang Ying menarik Lin Yi masuk. Dia tidak memusingkan kancing bajunya dan memeluknya. Apakah kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu tadi malam sehingga datang ke tempatku untuk melampiaskan amarahmu? Tanya Wang Ying sambil tersenyum. Sepertinya cermin besar baruku akan berguna. Apa yang kau bicarakan?
Apa itu satu-satunya alasan aku datang mencarimu? Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Hanya ini caraku bisa membantumu. Sebaiknya kau perbaiki pikiranmu. Keintiman antara pria dan wanita hanyalah sebagian kecil dari hubungan kita. Dengan itu, Lin Yi mencubit pantat Wang Ying dengan keras, membuatnya menjerit. Pahamilah ini. Aku mengerti, pelan-pelan saja. Wang Ying menepuk dada Lin Yi pelan. Aku sudah tua, aku tidak tahan kau melakukan ini. Kalau begitu, jadilah anak baik. Kakak ini benar-benar pintar bersikap. Dia bisa melakukan semua posisi yang kamu mau. Wang Ying mundur selangkah dari Lin Yi. Apakah kamu kesini untuk sesuatu yang lain? Apakah ini tentang renovasi? Renovasinya sudah selesai. Lin Yi mengeluarkan kotak itu dari sakunya. Ini untukmu. Sama seperti Li Chuhan, Wang Ying cukup peka untuk menebak bahwa itu adalah kalung. Sebuah kalung. Sambil berbicara, Wang Ying membuka kotak kecil itu dan mata indahnya berbinar. Aku menyadari seleramu akhir-akhir ini jauh lebih baik. Desain ini sungguh indah. Aku tidak membelinya. Ibuku yang membelinya. Ibumu? Tanya Wang Ying, bukankah kamu seorang yatim piatu? Anak yatim piatu tidak tumbuh dari celah bebatuan, kata Lin Yi. Setelah itu, Lin Yi secara singkat menceritakan kepada Wang Ying tentang hubungannya dengan Qin Yingyue dan asal-usul kalung tersebut. Wang Ying menangis. Ia tak menyangka ibu Lin Yi akan berinisiatif membelikannya sesuatu. Perasaannya sama dengan perasaan Li Chuhan. Perasaan diakui sungguh terlalu manis. Lin Yi membantu Wang Ying mengenakan kalung itu dan menunjukkannya padanya di cermin. Ibuku punya selera yang bagus. Lebih dari itu, kau telah membeli hatiku. Wang Ying berdiri di depan cermin, memperlihatkan lehernya yang seindah giok. Bibi benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya bisa melahirkan anak sehebat dirimu, tapi dia juga punya selera yang bagus dalam memilih aksesori. Aku datang kepadamu untuk bekerja keras setiap kali aku senggang, namun, kamu memanggilku bajingan kecil. Setiap kali kau bekerja untukku, aku harus istirahat beberapa hari, dan bahkan berjalan pun jadi sulit. Meskipun begitu, kau bilang kau bukan bajingan kecil. Kalau begitu, kau mengeksploitasiku. Lin Yi berkata, saat bekerja, aku seperti robot, patuh mengikuti perintah suaramu, baik kecepatan maupun intensitasnya. Cederamu adalah salahmu sendiri. Saat bekerja, saya seperti robot, mengikuti perintah suara Anda untuk kecepatan dan intensitas. Kesulitan berjalan saya tidak ada hubungannya dengan saya. Yang kau tahu hanya bertingkah manis saat mendapat barang murah. Lin Yi terkekeh dan menepuk pantat Wang Ying. Barangnya sudah diantar. Aku akan segera pulang. Kau mau kemana? Wang Ying berbalik dan meraih Lin Yi. Sudah lama sejak terakhir kali kau mengunjungiku. Apa kau mencoba menyingkirkanku hanya dengan kalung? Kak, aku belum sarapan. Kakak harus menyuapi aku sampai kenyang, kata Wang Ying. Kalau tidak, bukankah cermin besarku akan terbuang sia-sia? 18,95 juta kata dihilangkan di sini. Lebih dari 2 jam kemudian, Lin Yi meninggalkan grup Chaoyang dengan suasana hati yang baik. Setelah menelepon Zhao Qi, ia bersiap untuk kuliah di Universitas Normal Zonghai. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Dongsan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, namun juga melibatkan bidang kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, kerjasama dengan Rumah Sakit Huasan telah dimulai secara bertahap, dan kualitas dokter di Rumah Sakit Kabupaten telah meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Namun, masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal pendidikan, dan masalah ini perlu ditangani terlebih dahulu. Kring kring kring. Dalam perjalanan ke Universitas Normal Zonghai, Lin Yi menerima telepon dari Qi Xianzhao. Lin Yi tidak melanjutkan mengemudi, melainkan mencari tempat dan menghentikan mobilnya. Presiden Lin. Lin Yi melihat jam. Sudah hampir tengah hari. Berdasarkan perbedaan waktu, seharusnya sudah pagi di Panem. Kamu belum istirahat. Saya baru saja makan malam dengan pimpinan kedutaan dan ingin melaporkan situasi di sini kepada Anda. Tenang saja. Tidak perlu terburu-buru. Setelah saya turun dari pesawat, saya mencoba menghubungi pihak berwenang Panemia. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak setuju. Apakah mereka bilang kapan mereka akan menemuimu? Mereka tidak memberi saya jawaban pasti. Mereka hanya mengatakan bahwa para pemimpin mereka sedang pergi ke luar negeri. Mereka mungkin baru akan kembali seminggu lagi. Banyak sekali pemimpin di antara mereka. Mustahil mereka semua sedang dalam perjalanan bisnis. Mereka jelas-jelas berusaha mengabaikanmu. Saya juga berpikir begitu. Setelah itu, saya menghubungi pimpinan kedutaan kami dan bersiap untuk bernegosiasi dengan mereka besok. Lin Yi mengangguk. Apakah kamu sudah memeriksa kapal barang kita? Saya sudah menghubungi beberapa pakar di bidang ini. Saya akan melihat langsung ke lokasi besok, kata Qi Xianzhao.
Namun, sebelum itu, saya berkonsultasi dengan beberapa pelaut berpengalaman dan menjelaskan situasi kami. Jawaban yang mereka berikan adalah kemungkinan kapal terdampar sangat kecil. Risikonya hampir nol. Apa yang mereka lakukan tidak masuk akal. Namun, saya harus membuat perhitungan konkret sebelum saya dapat berbicara dengan mereka. Saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin di kedutaan, dan saya menduga ada masalah di tingkat nasional. Saya sudah menyelidikinya, dan tampaknya hal itu tidak mungkin. Tapi saya pikir kita tidak bisa menerapkan pemikiran normal kepada orang-orang ini, kata Qi Xianzhao. Karena mereka masih secara naif percaya bahwa kita adalah Huaxia yang sama seperti 40 tahun lalu. Petik 2. Orang-orang idiot itu. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata, lakukan yang terbaik dalam hal ini. Jaga komunikasi setiap saat. Berhati-hatilah juga. Ingat, keselamatan Anda adalah yang terpenting. Terima kasih, Presiden Lin. Setelah menutup telepon pada Qi Xianzhao, Lin Yi tidak langsung keluar dari mobil. Berdasarkan situasi saat ini, dengan kemampuan Old Qi, dia akan kesulitan menyelesaikan masalah ini. Bukan karena dia tidak cukup terampil. Pihak lain jelas-jelas mempersulitnya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ibu rumah tangga yang pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Dia harus membiarkan Kitua menjadi alat dan mengumpulkan informasi dari pihak itu. Jika perlu, dia akan pergi ke sana sendiri. Suara mendesing. Lin Yi menghela napas dalam-dalam. Sialan, kalau aku tidak merayakan tahun baru dengan baik, kalian semua juga tidak akan. Bab 1578. Kamu dan Audi adalah pasangan terbaik. Setelah berbicara dengan Qi Xianzhao, Lin Yi pergi ke Universitas Normal Zonghai. Setelah hari tahun baru, masa ujian sekolah telah berakhir. Mahasiswa yang tersisa hanya berasal dari jurusan yang belum menyelesaikan ujiannya. Akibatnya kampus menjadi sepi dan tidak banyak mahasiswa yang hadir. Tanpa kaki panjang yang bisa dilihat, Universitas Normal Zonghai telah kehilangan esensi istimewanya. Lin Yi hanya bisa menghela napas. Musim panas adalah waktu terindah sepanjang tahun di universitas. Tanpa kaki yang dapat dilihat, Lin Yi tidak berlama-lama di kampus dan langsung pergi ke kantor Zhao Qi. Guru Lin, ayo, duduk. Meskipun Lin Yi memiliki banyak identitas, Zhao Qi masih suka memanggilnya Guru Lin. Kita kan kenalan lama. Nggak perlu sungkan-sungkan. Tapi Anda telah banyak membantu sekolah berkembang hingga titik ini. Setelah mengatakan itu, Zhao Qi melihat arlojinya. Sekarang sudah siang. Jam 1 siang, carikan tempat makan untukmu. Ayo kita minum-minum. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan. Lin Yi melambaikan tangannya. Kamu sendiri juga sibuk. Dan aku belum lapar. Jangan sampai aku menyita terlalu banyak waktumu. Bukannya Lin Yi tidak lapar, hanya saja dia tidak ingin makan bersama Zhao Qi. Lagi pula, dia sudah tua, dan makan bersamanya itu membosankan. Sebaiknya dia mencari sugar nanti. Kamu selalu begitu. Kamu membuatku malu. Zhao Qi pergi membuat sepoci teh dan berinisiatif menuangkan secangkir untuk Lin Yi. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau aku bisa, aku pasti akan melakukannya untukmu. Kalau aku tidak bisa, aku akan memikirkan cara lain untukmu. Saya sudah pernah bercerita tentang mengatur orang untuk magang di Kabupaten Dongsan. Pembangunan di sana semakin baik, populasinya meningkat, tetapi tingkat pendidikannya masih tertinggal. Kita perlu memprioritaskan hal ini. Jangan khawatir, Guru Lin. Saya sudah memberitahu bawahan saya, tetapi ada masalah yang harus saya klarifikasi terlebih dahulu, kata Zhao Qi. Magang itu paling lama 1 tahun, dan pada akhirnya, mereka tidak akan bisa bertahan, lagi pula, ini kan hanya kota kabupaten. Saya mengerti. Bantu saya mengurus magang dengan baik dan tawarkan gaji bulanan sebesar 3.500 yuan, sisanya kita serahkan pada takdir. Guru Lin, Anda selalu murah hati. Sejujurnya, bahkan pekerja magang di Zonghai pun tidak dibayar sebanyak ini. Lin Yi duduk di sofa sambil tersenyum. Itulah mengapa saya harus memulai dan menjadi kapitalis yang teliti. Zhao Qi juga tersenyum dan berkata, kurasa ini tidak akan berhasil. Pada akhirnya, kita tidak akan bisa mempertahankan siapapun. Itu sama saja dengan membuang-buang uang. Jadi, jika kita ingin menyelesaikan masalah pendidikan di Kabupaten Dongsan, kita harus memberikan manfaat yang substansial. Semua orang perlu mencari nafkah. Dengan begitu, peluang siswa untuk tetap bersekolah akan lebih tinggi. Mata Lin Yi berbinar. Kau mengingatkanku pada sesuatu. Dalam profesi guru, kita harus mempertimbangkan keamanan kerja, kan? Selalu mudah berbicara dengan Guru Lin. Semuanya langsung ke intinya, kata Zhao Qi. Kita semua manusia biasa. Tanpa memenuhi kebutuhan dasar, membicarakan cita-cita dan dedikasi menjadi sia-sia. Setelah kita mengatasi masalah ini, segalanya menjadi jauh lebih mudah.
Itu saran yang bagus, kata Lin Yi. Saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Beritahu siswa tentang situasi dan rencananya. Saya akan memikirkan solusinya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kalau sudah waktunya, kamu juga bisa menghitungnya dan melihat berapa banyak orang yang dibutuhkan sekolah. Sekolah kami akan mengirimkan yang terbaik. Baiklah, sudah diputuskan. Kemudian, mereka berdua membahas detailnya sebelum Lin Yi meninggalkan kantor Zhaoqi. Namun, tepat ketika ia sampai di lift, ia melihat Sugar keluar dengan tergesa-gesa. Setelah lama tidak bertemu dengannya, Lin Yi menyadari bahwa Sugar telah kehilangan banyak berat badan. Ia mengenakan sweater hitam dan celana jean biru, menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah. Karena ia semakin kurus, dua kelinci putih di depannya pun semakin membesar. Bahkan Tian Yan hanya bisa menatap Sugar dan mendesah. Sugar sedikit terkejut melihat Lin Yi, tetapi kemudian dia tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kepala sekolah Zhao. Saya baru saja selesai berbicara dengannya dan hendak mengajak Anda makan malam. Bagus. Aku belum makan. Sugar melambaikan dokumen di tangannya. Tunggu sebentar. Aku akan memberikan ini kepada kepala sekolah Zhao, lalu kita bisa keluar untuk makan. Sugar bertindak cepat. Ia berbalik dan masuk ke kantor. Beberapa menit kemudian, ia berlari kecil ke arah Lin Yi. Dua lampu depan mobil di depannya begitu terang sehingga Lin Yi tak bisa membuka matanya. Ayo, pilih apapun yang ingin kamu makan, aku akan mentraktirmu hari ini. Apa kabar? Apa kamu sudah mencapai peringkat teratas di game ini? Kamu kelihatan senang sekali. Kita main bareng setiap hari, kamu tahu kan tingkat kemampuanku. Aku ragu aku bisa mencapai peringkat teratas seumur hidupku. Sugar menyisir rambut panjangnya. Aku akan segera dipromosikan. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Kamu bisa pilih tempat manapun yang kamu mau. Apakah itu tidak akan menghalangimu bekerja sore ini? Semua siswa sedang liburan. Kami bebas bekerja kapan saja. Kebetulan hari ini ada pameran mobil. Saya tadinya mau lihat-lihat. Petik 2. Kamu ganti mobil. Bukankah A6-nya lumayan bagus? Mobil itu milik ibuku. Setelah dapat SIM, aku pakai mobil itu untuk latihan mengemudi. Sekarang aku sudah cukup percaya diri, jadi aku berpikir untuk beli SUV, kata Sugar. Sepertinya kamu tahu tentang mobil. Kalau kamu ada waktu luang, ikut aku sore ini dan beri aku beberapa rekomendasi. Lin Yi melirik Sugar. Visibilitas SUV memang lebih baik, tetapi dari segi merek, Anda harus memilih Audi. Anda dan merek ini adalah pasangan yang sempurna. Petik 2. Mengapa kita pasangan yang cocok? Lampu mobil Audi keren banget, mereka dikenal sebagai pabrik lampu, sama seperti Anda. Kalau ini bukan perpaduan sempurna, lalu apa lagi? Sebagai orang yang berinteraksi dengan siswa setiap hari, Sugar mengetahui banyak lelucon yang beredar di sekolah. Dengan demikian, dia segera mengerti apa yang dimaksud Lin Yi dengan lampu depan. Jangan bahas itu. Aku kesal sekali, kata Sugar frustrasi. Saya ingin mencari tempat untuk memperkecil ukurannya. Cukup agar orang bisa membedakan bagian depan dan belakang. Sangat merepotkan kalau ukurannya sebesar ini. Lin Yi, kamu benar-benar orang kaya yang tidak tahu penderitaan orang miskin. Benar-benar seperti Versailles. Lin Yi merasa jika He Yuan tumbuh seperti ini, dia akan pamer di pantai setiap hari. Baiklah, jangan bicarakan aku lagi, kata Sugar. Ayo makan. Kemudian, mereka berdua tiba di toko barbecue yang biasa mereka kunjungi. Meskipun interiornya tidak mewah, namun tidak buruk juga di Universitas Normal Zonghai. Yang paling penting, rasanya sangat enak dan oleh para siswa disebut kafetaria keempat. Tadi kamu baru saja menyebutkan promosi. Kamu dipindah kemana? Aku dipindah ke kantor partai dan pemerintah sekolah, jawab Sugar. Sebagai wakil kepala seksi. Lumayan, kan? Di usia Sugar, mampu mencapai posisi ini adalah penegasan terbaik atas kemampuannya. Jika dia bersedia mengorbankan dirinya sedikit lagi, dia bahkan mungkin dipromosikan menjadi wakil dekan dalam beberapa tahun. Namun dia bukan orang seperti itu. Bab 1579. Membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Mendengar seseorang berbicara di sampingnya, Lin Yi mendongak dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita dewasa. Dia wanita langsing dan cantik, tapi bokongnya tidak segemuk Sugar. Bagian depannya kurang mengesankan. Di sampingnya ada seorang pria yang usianya hampir sama. Melihat posisi mereka berdua, mereka seharusnya sepasang kekasih. Nama wanita itu Zhang Tiansu, dan dia adalah Direktur Departemen Publisitas Universitas. Dia setingkat dengan Sugar. Pacarku akan menjemputku sepulang kerja. Kita akan melihat beberapa mobil nanti. Setelah itu, Sugar mengambil sepotong daging dan mendekatkannya ke mulut Lin Yi. Tindakan itu sungguh intim. Kebetulan sekali.
Aku akan melihat mobilnya bersama pacarku nanti, kata Zhang Tiansu. Tapi aku cukup mengagumi Guru Su. Kalau aku jadi dia, aku bahkan gak akan berminat makan, apalagi beli mobil. Saya merasa senang dengan kabar baik ini, jadi saya akan membelikan diri saya mobil baru. Hehe, kalau begitu aku harus memberi selamat pada Guru Su. Setelah mengatakan itu, Zhang Tiansu pergi bersama pacarnya sambil tersenyum di matanya. Apakah gadis itu dari sekolah juga? Departemen Publisitas. Sugar memutar matanya dan berkata, pesaingku kali ini adalah dia. Agak bunuh diri. Kamu sudah naik jabatan, tapi dia masih berani pamer di sini. Sebenarnya, saya belum dipromosikan. Saya baru saja mendengar beberapa rumor dari Departemen Sumber Daya Manusia. Para kepala sekolah sangat menghargai saya dan sedang bersiap untuk mempromosikan saya. Lagi pula, mereka semua tahu dia datang lewat pintu belakang. Dia tidak terampil, jadi wajar saja mereka tidak akan membicarakannya. Mengambil jalan belakang, ya. Itu pendekatan yang cukup baru, aku sendiri belum pernah mencobanya. Kamu belum pernah masuk pintu belakang. Kalau ada kesempatan, aku akan membiarkanmu mencobanya. Kesepakatan. Karena mereka harus pergi ke pameran mobil di sore hari, pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian, mereka berkendara ke pusat pameran Zonghai. Ini adalah tempat termewah di dunia. Skala pameran mobil Zonghai bisa dibilang yang terbesar di negara ini. Hampir semua perusahaan mobil akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli mobil apapun di sini. Sebagai penggemar mobil sejati, Lin Yi akan menghadiri pameran mobil setiap tahun saat dia masih di universitas. Akan tetapi, sejak ia memperoleh sistem tersebut, ia mulai kurang memerhatikan hal tersebut. Dia sudah muak dengan mobil super dan mulai mencoba memodifikasi mobil. Namun, Lin Yi masih sangat menyukai hal-hal ini. Dia berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya nanti. Jika ada model yang dia suka, dia akan membelinya. Dibandingkan dengan pameran otomotif sebelumnya, kali ini ada lebih banyak hal mewah, tetapi hal-hal mendasar tetap tidak berubah. Seluruh pusat pameran dibagi menjadi 4 area. A, B, C, D. Area A berisi mobil lokal, area B berisi mobil impor, area C berisi mobil super, dan area D berisi mobil serbaguna. Bukan hanya Zonghai. Hampir semua pameran mobil menggunakan kategorisasi yang sama. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sugar tidak terlalu tertarik dengan mobil. Satu-satunya parameter yang ia pedulikan hanyalah warna. Adapun sisanya, dia harus bergantung pada bantuan Lin Yi. Apakah kamu ingin membeli mobil impor atau lokal? Tanya Lin Yi. Apapun boleh. Anggarannya sekitar 600.000 yuan. Bantu saya memilih sesuatu. Lin Yi sudah lama tahu bahwa latar belakang keluarga Sugar tidak buruk, tetapi mobil seharga 600.000 yuan jauh melebihi tingkat kemakmuran rata-rata. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan di area A dulu. Apapun yang kau katakan. Mereka berdua memasuki ruang pameran. Biasanya, saat ini, kepala Lin Yi akan mendongak tinggi. Namun, kali ini, orang yang berdiri di sampingnya adalah Sugar. Jadi, situasinya berbeda. Tak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, saat mereka lewat, tanpa sadar mereka akan melirik. Kata-kata dalam hati mereka serupa. Para pria akan berkata, besar sekali. Wanita itu akan berkata, sebesar itu. Merasakan tatapan aneh orang lain, Sugar melilitkan mantelnya erat-erat di sekujur tubuhnya dan mengeluh dalam hatinya. Mengapa begitu besar? Itu mobil yang bagus. Sugar menunjuk Nio ES6 dan berkata, kelihatannya bertenaga listrik. Kamu bisa menghemat banyak bahan bakar kalau mengendarainya. Teknologi sumber energi baru ini belum terlalu matang. Mari kita bicarakan dalam beberapa tahun. Namun jalanan kini dipenuhi mobil-mobil bertenaga energi baru. Tapi itu tidak akan berfungsi lebih dari beberapa tahun, dan baterainya akan rusak. Beberapa perusahaan tempat saya berinvestasi memproduksi barang-barang ini, jadi saya tahu sedikit tentang situasi internalnya. Kalau begitu, aku nggak akan beli. Ayo kita cari yang lain. Sugar, bagaimana kalau melihat kendaraan energi baru? Tepat saat keduanya hendak pergi, Zhang Tiansu dan pacarnya berjalan mendekat. Mobil energi baru ini cukup bagus, hemat bahan bakar, dan lebih cocok untuk kelas pekerja seperti Anda. Jika cocok untuk kelas pekerja, maka tidak cocok untukku. Kalau begitu, itu juga tidak cocok untukku, kata Sugar. Kita akan melihat mobil-mobil impor, kalian bisa tinggal di sini dan santai saja. Kebetulan, kita juga ke sini untuk melihat mobil impor. Ayo kita lihat bersama. Sugar mendengus dan mengabaikan Zhang Tiansu, berjalan menuju area B bersama Lin Yi. Sayangku, dia sudah mengalami masa-masa sulit, jangan sengaja memprovokasi dia, kata pacar Zhang Tiansu, Zhou Ziqiang. Ayahku sudah bilang kalau dia sudah mengatur semuanya untukmu. Posisi itu milikmu. Tidak perlu repot-repot dengannya.
Itu tidak bisa diterima. Masalah ini sudah ramai dibicarakan selama sebulan. Semua pesaing lain sudah mundur, tapi dia, tanpa pertimbangan matang, masih ingin bersaing denganku. Itu memaksa ayahmu untuk bersusah payah. Aku harus melampiaskan amarah ini dan menghadapinya secara langsung. Zhou Ziqiang tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan khawatir. Aku akan fokus mendukungmu saja. Mua, terima kasih, sayangku. Kamu pacarku. Sudah sepantasnya aku mendukungmu. Hehe, ayo kita ke sana dan lihat. Mobil apapun yang dia beli, aku harus beli yang lebih bagus darinya. Tidak ada sensasinya, kata Zhou Ziqiang. Dia baru saja datang untuk melihat mobil listrik. Jelas anggarannya terbatas. Saya rasa anggaran kami untuk mobil itu lebih dari 2 kali lipat anggarannya. Bagus, aku ingin menghancurkannya dan membuatnya kehilangan muka. Nanti, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depanku di sekolah. Ayo kita lihat. Mereka akan segera pergi. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Su Ge telah tiba di area B pameran mobil. Sebagai perbandingan, area B tampak sedikit lebih mewah daripada area A sedikit lebih sejuk. Bukan hanya stannya yang dihias lebih bagus, tetapi modelnya juga tampak lebih bagus. Anggaranmu 600.000 yuan. Kamu bisa pilih banyak merek. Yakin nggak ada merek yang kamu suka? Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti mobil, tapi A6 yang lama lumayan enak dikendarai. Kenapa kita nggak beli Audi lagi? Tanya Sugar sambil melihat sekeliling. Bagaimana menurutmu? Beri aku saran. Bukankah aku baru saja bilang kalau kamu dan Audi pasangan yang serasi? Kalian berdua punya lampu depan yang bagus. Ini perlu dipertimbangkan. Bab 1580. Berapa harga RSQ-8? Sugar merapatkan mantelnya ke tubuhnya dan menutupi kedua gunung itu erat-erat. Ia memutar bola matanya yang indah dan berkata, "Cek, seburuk yang kau katakan. Omong kosong ini tidak ada gunanya. Kita akan tahu setelah kita membelinya dan mencobanya," kata Lin Yi. Lagi pula, merek Audi memiliki data yang seimbang secara menyeluruh, dan efektivitas biayanya juga bagus. Mari kita pilih yang ini. Sugar tidak keberatan digoda oleh Lin Yi karena dia sering memarahinya saat mereka bermain game. Karena kamu sudah mengatakan ini, aku akan memilih merek ini. Lin Yi melihat sekeliling area pameran. Anggaranmu 600.000 yuan. Kamu cuma bisa pilih Q5. Ayo kita pilih yang ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sugar melihat ke arah stan. Kudengar kau bahkan bisa bernegosiasi di pameran mobil. Aku akan bicara dengan para penjualnya. Guru Su, Anda jarang datang ke pameran mobil, kan? Zhang Tiansu berjalan mendekat dan berkata, biasanya, harga di pameran mobil adalah yang terendah. Mustahil untuk menurunkan harga lebih lanjut. Lagi pula, mobil Q5 ini harganya murah. Hanya 400.000 yuan. Tidak perlu tawar-menawar lagi. Terlalu memalukan. Saya mendapatkan uang saya dengan kerja keras. Saya harus berhemat. Saya berbeda dari Anda. Perkataan Sugar membuat ekspresi Zhang Tiansu berubah. Bukankah dia jelas-jelas mengejeknya karena memiliki seorang sugar daddy? Apa yang kau bicarakan? Kita akan menikah. Apa kita harus terlalu peduli dengan detail-detail ini? Tanya Zhang Tiansu. Di sisi lain, pacarmu cukup menarik. Kamu mau beli mobil, tapi kamu nggak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali. Beda dengan pacarku yang beliin mobil buatku secara penuh. Lin Yi. Saya tidak melakukan apapun, tetapi saya tetap terseret ke dalam baku tembak. Petik 1. Dia cuma kelihatan keren. Kenapa sekarang dia malah dijelek-jelekkan? Aku akan membeli mobilku sendiri. Untuk apa aku membutuhkan bantuannya? Kalau latar belakangnya buruk, bilang saja. Nggak perlu cari-cari alasan, kata Zhang Tiansu sambil tersenyum. Tapi, saya cukup mengenal Audi. Ruang di Q5 terlalu sempit. Bahkan tidak terasa seperti SUV. Membosankan mengendarainya. Kenapa Guru Su tidak membayar lebih untuk uang muka dan membeli Q7 seperti saya? Jangan main-main, Tiansu. Situasi setiap orang berbeda. Limit Guru Su adalah Q5. Kalau kamu memintanya membeli Q7, bukan hanya uang mukanya yang akan sangat mahal, tapi cicilan bulanannya juga akan jauh lebih tinggi. Dia tidak akan punya banyak uang tersisa setelah dipotong dari gajinya. Situasinya berbeda dengan kamu, kata Zhou Ziqiang. Jika kau tidak memberitahuku, aku pasti sudah melupakan ini. Zhang Tiansu terkekeh. Kami akan membelinya secara penuh selagi dia mengambil pinjaman. Kalau dia akhirnya membeli Q7, dia harus makan tanah di masa depan. Harganya cuma sedikit lebih mahal. Apa masalahnya? Saya akan beli Q7 hari ini. Melihat Sugar berubah pikiran, keduanya sedikit terkejut. Zhang Tiansu menyilangkan tangan di depan dada. Guru Su, Anda harus mempertimbangkannya dengan matang.
Kita bisa membeli Q7 secara penuh, tetapi jika Anda membelinya, hidup Anda akan bermasalah di masa depan. Kamu salah khawatir. Meskipun keluarga kita tidak kaya, kita masih mampu membeli Q7. Sugar tidak membual. Awalnya, ia memiliki anggaran 600.000 yuan. Jika ia bekerja keras dan menambahkan 200.000 hingga 300.000 yuan lagi, ia bisa dengan nyaman memiliki. Guru Su benar-benar kaya. Semoga Anda hidup bahagia di masa depan. Tidak akan baik jika Anda dipaksa makan tanah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan itu, Sugar memanggil penjual itu dan bertanya, berapa harga model Ki tertinggi? Halo, Nyonya, model dengan spesifikasi teratas adalah Ki, harga setelah diskon adalah 848.000 yuan. Petik 2. Mendengar angka ini, Sugar ragu-ragu. Karena dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia tidak menyangka Ki berkualitas tinggi harganya begitu mahal. Harga mobil itu sendiri sudah sangat mahal. Termasuk pajak, harganya bisa mencapai lebih dari 900.000 yuan. Ini merupakan pengeluaran yang cukup besar baginya. Ada apa? Guru Su, kenapa Anda ragu-ragu? Apa karena Anda tidak punya cukup uang? Zhang Tiansu menyombongkan diri. Kalau kamu kekurangan uang, bilang saja. Berapa uang mukanya? Aku akan pinjamkan. Kita kan rekan kerja, jadi aku tidak akan meminta bunga. Sugar tidak berkata apa-apa. Ia sedang berpikir, apakah ia harus menguatkan hatinya dan membeli mobil itu. Pada saat ini, Lin Yi berbicara. Tidak perlu pinjam uang. Kurasa mobil ini tidak bagus. Aku tidak ingin membelinya. Kamu bilang Ki tidak sehebat itu. Zhang Tiansu menatap Lin Yi. Kalau kamu nggak sanggup, bilang aja nggak sanggup. Nggak takut dihajar karena menjelek-jelekkan merek orang lain di depan para penjual. Saya tidak bilang merek ini buruk. Saya hanya tidak mau membeli Ki. Kalau begitu katakan saja. Zhang Tiansu menatap pramuniaga itu dan berkata, mereka tidak punya banyak uang. Mereka tidak mampu membeli Ki. Hitung saja harga Ki 5 untuknya. Bayar uang muka minimum dan beri dia diskon. Lagi pula, kondisi mereka tidak bagus. Setiap hal kecil itu penting. Saya benar-benar tidak punya pilihan dalam hal ini. Harga di pameran mobil sudah paling rendah. Saya tidak bisa memberikan diskon apapun. Aku tahu semua trikmu. Pasti ada ruang untuk negosiasi. Rekanku tidak punya banyak uang. Aku ingin membantunya menabung, kata Zhang Tiansu. Lagi pula, aku akan membeli Ki berkualitas tinggi secara penuh nanti. Kamu bisa menjual 2 sekaligus. Bisakah kamu memberiku diskon? Mata pramuniaga itu berbinar ketika dia mendengar Zhang Tiansu ingin membeli Ki secara penuh. Saya harus membicarakannya dengan manajer. Kalau kamu beli 2 mobil, kita bisa dapat harga yang lebih murah. Aku harus merepotkanmu. Tidak masalah. Setelah menjawab dengan senyuman, pramuniaga itu berbalik dan pergi, ingin menanyakan harga. Namun sebelum dia sempat melangkah beberapa langkah, Lin Yi menghentikannya dari belakang. Saya akan segera pergi. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Tuan? Kami tidak mengatakan apapun tentang Ki 5. Pramuniaga itu tercengang. Tapi wanita itu bilang, karena dia yang bilang, dia juga yang mau beli. Kenapa kamu tidak hitungkan saja harga 2 mobil untuknya? Kita nggak akan beli. Baiklah, aku mengerti. Zhang Tiansu dan Zhou Ziqiang tercengang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku bilang ingin membeli 2 mobil? Kapan saya bilang ingin membeli Ki 5? Zhang Tiansu mendengus dingin. Aku mengerti sekarang. Kurasa kalian berdua bahkan tidak mampu membeli Ki 5. Kalian membuang-buang waktu orang lain. Kita kesini mau beli mobil. Kok bisa dibilang buang-buang waktu? Tanya Lin Yi sambil menatap pramuniaga itu. Berapa harga RS Ki 8 Anda? Ki 8 terbaik kami berharga 969.000 yuan. Kamu benar-benar ingin membeli Ki 8? Tanya Zhang Tiansu dingin. Jelas sekali dia tidak percaya. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Itu cuma Ki 8. Kita mampu membelinya. Tidak. Lin Yi menggoyangkan jarinya. Kamu salah dengar. Aku tidak minta beli Ki 8 biasa, tapi RS Ki 8. Harga keduanya berbeda. Apa bedanya? Seberapa bedanya? Tanya Zhang Tiansu acuh tak acuh. Itu. Pramuniaga itu merasa sedikit canggung terhadap Zhang Tiansu dan berbisik. Bu, RS Ki 8 spesifikasi teratas harganya 1,84 juta, dan tidak ada diskon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.